2020. Ya, mari kita bersyukur hari ini. Ini yang ibadah, bukan ibadah kita yang terakhir ya. Ibadah terakhir minggu di tahun ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sepanjang tahun ini. Meskipun kita tahu tahun ini tahun yang berat di masa pandemi virus corona. Tetapi kita mau bersyukur mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya masih ada, masih hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, nikmati 1 jam ke depan bersama dengan Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang menaruh setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Dan saya ucapkan selamat Natal. Dan biarkan terus Natal ini damai dan sejahtera yang daripada Tuhan tetap tinggal dalam hati kita. Mari siapkan hatimu. Rindukan Tuhan lebih lagi. Rindukan lawatannya, jamahannya pada pagi hari ini. Kehadiranmu segala-galanya bagi kami Tuhan. Ini kami buka hati kami. Biarkan kasih-Mu melawatkan setiap kami. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Saat kami berjumpa dengan Bapa kami, maka hidup kami Engkau pulihkan. Dan hamba berkata, datanglah kerajaan-Mu, dan biarkan kehendak-Mu yang jadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Sungguh baik. Amat baik dalam hidup kami. Kiara lama takasyakataka. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat dari
sepanjang hidupku ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat dari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, kami berterima kasih, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kita, ku naikkan syukurku buat dari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ini ucapan syukur kami Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat dari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan, kami naikkan syukur,
sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Kami naikkan syukur sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Shikiana lama 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 ya lama ya so ya lama ya so ya lama. Biar kami boleh mengecap dan menikmati akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kami tidak pernah melupakan akan segala kebaikan-Mu, karena kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Tunaikan syukurku buat harian kami, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau yang percaya punya Bapa yang baik, mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Amin. Orang lain boleh meninggalkan kita, tapi Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, sebab Dia adalah Immanuel. Saya aja bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di dalam gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melepat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Rahmatnya selalu baru dalam hidup kita, kasih setianya selalu melimpah. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Hanya jemaat katakan. Kasih setia. Sekali lagi katakan. Katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yang percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang baik, saudara. Sekalipun yang terjadi dalam hidup kita seolah-olah tidak baik, seolah-olah, saya mau katakan, seolah-olah tidak baik, tapi kita punya Tuhan yang baik. Amin. Dia tetap Bapa yang baik, sebab rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya selalu mendatangkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Semua yang terjadi kita tidak pernah mengerti, sebab jalan Tuhan tidak pernah dapat kita selami. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kehadiran Tuhan itu cukup buat kita, yang memberikan damai sejahtera dan sukacita itu.
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. heran dan besar, Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup kami, nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, kehadiran-Mu segala-galanya dalam hidup kami Tuhan, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Sebab penyertaannya sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Semua rancangan-Mu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Hati kehadiran, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mempersiapkan setiap hati kami untuk ditaburi firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, penolong bagi kami.
Berkati setiap kami dan urapi setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, pakai bibir mulut hamba-Mu dan urapi, biar setiap kami Tuhan mendapatkan berkat, keselamatan, berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai Natal itu selalu ada di dalam hati setiap kita. Ini masih suasana Natal, ya, masih suasana Natal. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Dengan tema realita kedatangan Yesus. Saya akan membaca untuk kita semua. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, Bapak Ibu, realita kedatangan Yesus. Realita itu adalah fakta, kenyataan. Ya, kenyataan. Kemarin tanggal 25 kita sudah mendengarkan bagaimana kisah kelahiran Yesus ke dunia ini. Dia lahir karena kasih Allah. Ya. Kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah rencana Tuhan. Beberapa realita kedatangan Yesus yang terjadi pada saat Yesus lahir, ya. Kalau seorang bayi lahir di tengah-tengah keluarga, pastinya yang terjadi adalah sukacita, kegembiraan, kedamaian. Nah, sedangkan yang terjadi ketika Yesus lahir ke dunia berbeda dengan yang dirasakan oleh bayi-bayi pada saat itu ataupun pada saat sekarang ini. Ya. Yang pertama, Yesus lahir di tengah-tengah penderitaan. Yesus lahir di tengah-tengah penderitaan. Ya, berdasarkan di ayat 16 Bapak Ibu sampai 18, ya, anak umur di bawah 2 tahun dibunuh oleh prajurit atau tentara Herodes. Itu realita, fakta yang terjadi ketika Yesus lahir di dunia ini. Ya. Jadi, pernahkah Bapak Ibu membayangkan, ya, kalau di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu hal itu terjadi, ya, pastinya ada tetesan air mata, ya, ada duka. Demikian pula yang dialami oleh banyak keluarga, ya, banyak keluarga pada saat Yesus lahir. Anak mereka yang umur 2 tahun ke bawah dibunuh, ya, mengalami penderitaan karena kekejaman Herodes, ya. Karena kenapa? Herodes pada saat itu mendengar bahwa Mesias sebagai raja sudah lahir. Jadi jabatannya sebagai raja itu terancam. Ya, terancam. Jadi oleh karena dia punya derajat, martabat, wibawa yang tinggi dari orang-orang pada saat itu,
ya, seorang raja, perkataan seorang raja mau tidak mau harus ditaati, mau tidak mau harus dilakukan. Jadi kekejaman Herodes ini ya membawa duka bagi orang-orang pada saat itu yang seharusnya merasakan sukacita karena juru selamat lahir di dunia. Kalau juru selamat lahir di dunia berarti segala penderitaan itu tidak ada. Duka cita itu tidak ada. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, yang dialami banyak orang pada saat itu adalah kesedihan, meratapi. Ya, bagaimana seorang ibu melihat anaknya dibunuh langsung di depan matanya? Ya, pasti luka, duka, kesedihan, tangisan. Namun kita perlu ingat bahwa semuanya itu terjadi berdasarkan nubuat daripada para nabi ataupun ketetapan Tuhan. Itu semua adalah rencana Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, melihat konteks saat ini di dalam perayaan Natal di tahun 2020, banyak penderitaan yang dialami oleh setiap jemaat, bahkan setiap orang, oleh karena wabah COVID-19, ya, realita itu faktanya sekarang, ya, yang seharusnya gereja-gereja bersuka cita merayakan Natal, tetapi tidak, ya, harus mematuhi protokol, harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Tidak hanya jemaat GIA, tetapi seluruh dunia. Ya. Hanya sedikit orang yang tidak berpikir, yang tidak merenungkan penderitaan sekarang ini. Ya, wabah virus corona 10 bulan, ya, membuat aspek kehidupan kita ini terbatas melakukan hal-hal, melakukan sesuatu. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ke dunia. Jadi Bapak Ibu, tidak heran kalau realita kedatangan Kristus pun itu kita alami saat ini. Tetapi satu hal, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah lekang dengan waktu. Ya, Tuhan terus menyertai anak-anaknya. Tuhan terus memberikan penyertaan yang luar biasa. Ya. Mungkin kadang kita berpikir, dampak dari COVID-19 ini berdampak besar di dalam keluarga, di dalam sistem bidang usaha. Tetapi sampai hari ini kita melihat keajaiban Tuhan itu. Luar biasanya Tuhan itu menyertai setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ikut campur tangan. Ya. Kemarin di perayaan Natal, penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Tuhan turut bekerja. Dan yang kedua Bapak Ibu, Yesus datang di tengah-tengah ketidakpastian. Yesus datang di tengah-tengah ketidakpastian. Apa artinya? Ya, karena pada saat Yesus lahir, ya, hal yang dialami Yusuf Maria sangat berat. Ya, baru saja anak mereka lahir, tetapi yang terjadi
mereka sesegera mungkin untuk pindah ke Mesir, pindah ke tempat lain. Pernahkah kita membayangkan kalau kita digituin ya? Kita pindah ke tempat lain dengan tiba-tiba. Dengan perjalanan yang sangat sulit ditempuh. Pasti sulit Bapak Ibu. Ya. Bahkan tempat rumah yang dituju pun belum pasti. Ya. Jadi Yesus lahir di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Dunia ini tidak pasti. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini tidak pasti. Dan banyak lagi yang dialami oleh Yusuf dan Maria pada saat itu. Nah, di perayaan Natal tahun 2020, kita pun merayakan Natal di tengah-tengah ketidakpastian. Ya, ekonomi sangat-sangat terpuruk. Ya. Sosial, hubungan kita dengan sesama, itu dibatasi Bapak Ibu. Kalau dulu kita boleh dekat-dekat dengan orang lain. Tapi sekarang karena ketidakpastian ini, itu membatasi kita untuk merayakan Natal. Ya. Kita rindu untuk salaman, kita rindu untuk berkunjung ke rumah-rumah. Tapi karena dampak COVID-19 ini, itu akan menjadi masalah. Jadi perayaan Natal tahun ini, ya, kita berada di tengah-tengah ketidakpastian politik, ya, dan banyak hal yang tidak pasti di dunia ini. Di ayat 13 Bapak Ibu, kedatangan Kristus yang tertolak, ya, dimulai dari Herodes. Ya. Kelahiran Yesus itu di dunia ini tertolak, ya. Sudah mulai tertolak di tengah-tengah dunia ini. Itu dimulai oleh Raja Herodes. Ya. Yesus lahir atau datang di dalam hidup seseorang pun, ya, dengan mengalami penderitaan. Mengalami penderitaan. Kita coba perhatikan Bapak Ibu di ayat 13 di sana. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Nah, ada kata menarik di sana. Saya coba temukan di sana kata bangunlah. Kata bangun itu Bapak Ibu adalah tindakan aktif, ya. Ada respon aktif. Bangunlah. Ya. Berarti sebelumnya mungkin dia lagi tidur, ataupun dia lagi santai-santai, tidur-tiduran. Kita coba renungkan selama 10 bulan ini Bapak Ibu. Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah bangun dari tidur kita yang panjang, dari kenyamanan kita? Nyaman loh berada di rumah 10 bulan. Nyaman. Bahkan yang paling nyamannya itu ibadah di rumah. Bisa tidur, bisa istirahat, bisa ngopi, bisa ini dan itu. Jadi kita ditegur, bangunlah. Bangunlah. Ambil yang ada padamu. Yang ada pada kita itu iman kita. Yesus sudah lahir di dalam hati setiap kita loh. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan, kalau kita tidur manis,
santai-santai, kapan Tuhan datang, ya barulah saya persiapkan diri saya. Ini loh baru kelahiran Yesus, belum kedatangan yang kedua kali, belum. Jadi kita ditegur, kelahiran Yesus membawa kita sukacita, tetapi di balik sukacita kita harusnya kita introspeksi diri, merenungkan 10 bulan hal apa yang sudah kita buat yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita terbatas Bapak Ibu, terbatas, iya. Kita lemah di dalam mengikut Tuhan. Taat pada firman Tuhan itu sulit. Melakukan firman Tuhan itu susah. Berdoa itu Bapak Ibu suam-suam kuku. Kalaupun kita banyak pergumulan, barulah kita kencangkan doa kita. Kalau nyaman-nyaman, enak-enakan, ya, melupakan Tuhan. Ambillah, peganglah yang ada padamu. Iman itu, ya. Karena kita di dunia ini harus mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Bukan orang lain, bukan keluarga kita, bukan suami istri, saudara, bukan. Tetapi pribadi kita sendiri. Kita punya tanggung jawab itu. Bangun dari kenyamanan, bangun dari tidur yang panjang. Ya. Kita lihat respon daripada Yusuf. Ya, malam itu juga dia berangkat. Coba bayangkan Bapak Ibu, tidak ada kata tidak. Karena ini firman Tuhan. Yusuf taat terus menerus. Ya, kembali kita di kisah kelahiran Yesus. Ketika Yusuf pada saat itu mau menceraikan Sarah, tetapi firman Tuhan datang lagi kepada Yusuf dan dia taat lagi. Karena awalnya Yusuf manusia, juga manusia Bapak Ibu. Ya, Yusuf juga punya kelemahan. Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, mau tidak mau Yusuf harus mengambil tindakan. Ya, pertama itu mengambil Maria sebagai istrinya. Dan saat ini pergi ke Mesir, ya. Malam itu juga ada respon, tidak menunggu nanti. Ya, ini minggu terakhir di tahun 2020. 1 tahun sudah kita lewati. Hal apa yang mau kita perjuangkan di tahun 2021 nanti? Apakah Bapak Ibu sudah memikirkannya? Sudahkah Bapak Ibu punya komitmen berubah? Ya. Sudah mencatatnya, sudah merangkainya, ataupun tunggu pada saat tanggal 31 baru disusun. Nanti di tahun 2021 ini yang saya mau buat untuk Tuhan. Ataupun bagaimana? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Karena Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, kita ini berada di tengah-tengah ketidakpastian. Wabah virus corona belum tentu tahun ini berakhir. Dan belum tentu tahun depan juga berakhir. Belum. Tidak ada yang tahu. Jadi 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan tidak ada yang tahu. Ya, kecuali Tuhan. Jadi kita diingatkan untuk terus mempersiapkan, ya, sukacita Natal, kelahiran Yesus. Saya mau tanya, Yesus itu sudah lahir enggak di hati Bapak Ibu? Ada enggak saat ini, detik ini, damai, sukacita di dalam hati Bapak Ibu? Ataupun Bapak Ibu lagi memikirkan yang ada di luar sana, pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Ataupun ada pikiran,
khawatir. Itu adalah penderitaan-penderitaan kita yang masih ada di dunia ini, ya. Masalah, tantangan, penderitaan, sakit, penyakit, ya. Itu memang dan harus kita alami, Bapak Ibu. Tetapi lagi-lagi penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, ya. Yusuf, ya, keluarga Yusuf, di tengah-tengah keluarga Yusuf sudah ada juru selamat. Sudah ada juru selamat. Bisa saja dong Yusuf dan Maria berkata, ngapain saya pergi? Ya kan? Ngapain saya pergi ke Mesir? Bukankah Yesus itu sudah ada di tengah-tengah keluarga saya dan mampu menyelamatkan saya dan keluarga saya dari kekejaman Herodes? Namun tidak. Ya. Yusuf bisa saja berpikir seperti ini. Tuhan mampu melewatkan penderitaan itu dari kehidupannya. Tapi tidak, Bapak Ibu, karena penderitaan itu ya memang harus dialami oleh anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada kata mengeluh. Tidak ada, tidak perlu. Ya kita hanya perlu berserah, taat, mendengarkan firman Tuhan. Ya, hanya Bapak Ibu yang tahu sejauh mana pengikutan Bapak Ibu kepada Tuhan. Pak Gembala tidak tahu, majelis rohaniawan pun tidak tahu. Hanya pribadi Bapak Ibu yang tahu sejauh mana iman Yesus lahir di hati itu yang membuat sukacita itu. Hanya Bapak Ibu. Jadi kedatangan Yesus hendaknya menjadi pedoman bahwa dunia ini belum memberikan ketidakpastian. Hal-hal yang ada di dunia ini adalah hal-hal yang tidak pasti. Tetapi yang diberikan Tuhan adalah Yesus lahir di tengah-tengah, di dalam hati kita. Yesus memberi kepastian keselamatan. Itu jelas. Ya. Dan perlu kita bangga menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau dari kecil sampai orang tua dewasa kita menjadi orang Kristen. Tentunya kita sudah banyak dibekali oleh firman-firman Tuhan, ya. Dan hendaknya apa yang sudah kita dengarkan itu, saya pun belajar taat, belajar pada Tuhan. Karena semua yang benar itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Kita yakini dan kita percaya itu. Ya. Kita punya keselamatan. Hidup kita sudah diselamatkan. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, respon apa yang Bapak Ibu perbuat untuk merespon kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini? Ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan menguatkan setiap kita jika kita rindu, ya, rindu setiap saat berdoa mendengarkan firman Tuhan. Gereja kita sudah memfasilitasi, ya, ada persekutuan, ya, hanya di dalam minggu ini persekutuan PWK, transformasi doa, KPK, ya. Tapi Sabtu kemarin doa puasa masih jalan, bersyukur. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak sama sekali mengikutinya, Bapak Ibu menyalahkan siapa? Ya.
Jadi kita terus diingatkan. Karena Bapak Ibu, penderitaan itu tidak pernah hilang. Takkan pernah hilang. Masalah itu selalu ada. Tantangan kesulitan itu selalu ada. Jadi jangan jadikan itu untuk kita. Jangan jadikan untuk kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Kedatangan Kristus, kelahiran Yesus akan membawa kita semakin mencintai Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang cinta Tuhan tentunya akan melakukan firman Tuhan itu. Ya. Ada begitu banyak pelayan Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena dampak virus corona, bahkan melayani Tuhan pun mikir-mikir karena makan waktu, betul enggak? Ya, makan waktu melayani Tuhan, perlu latihan, perlu persiapan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kita perlu renungkan, tidak ada yang kita perjuangkan yang memberikan kepastian di dunia ini, tidak ada selain Yesus yang memberikan kita keselamatan. Jadi kiranya kelahiran kedatangan Yesus ini akan mengubahkan kita. Kita buat satu komitmen. Tahun 2021 saya mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya jemaat GIA di tempat ini semakin hari semakin dikuatkan imannya, semakin hari semakin mencintai Tuhan, baik pekerjaan Tuhan, baik pelayanan Tuhan, dan semuanya. Ya. Jadi firman Tuhan semoga dan kiranya memberkati kita. Sebagai penutupnya, kembali kita akan nyanyikan lagu Jalanmu Tak Terselami. Jalanmu tak terselami. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Kiranya kita mengakhiri minggu tahun 2020 ini, kita diingatkan, kita ditegur, kita punya komitmen untuk mengikut Tuhan. Iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan, satu-satunya harapan juru selamat kita. Jalanmu tak terselami. Rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk pengajaran, untuk peringatan, untuk nasihat firman Tuhan yang kami terima, kami dengar, kami nikmati pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Betapa saat-saat ini kami membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kepastian, membutuhkan tuntunan dari kuasa Tuhan. Sehingga dengan demikian kami anak-anak-Mu, kami orang-orang percaya, sungguh hanya berharap dan percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kepada setiap kami pada saat Tuhan Yesus lahir di dunia dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kehilangan, pada saat ketidakpastian, tetapi justru Engkau hadir di dunia ini. Sesungguhnya Engkau memberikan kepastian, Engkau memberikan keselamatan, Engkau memberikan berkat, memberikan anugerah, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan saat-saat ini. Justru di tengah-tengah ketidakpastian saat ini Bapa, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau hadir dalam setiap pribadi orang-orang percaya, hadir di setiap hati anak-anak-Mu, hadir di setiap anggota gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Immanuel itu sungguh akan bersama dengan kami, beserta dengan kami. Engkau ada di dalam setiap pribadi kami. Dengan demikian jaminan itu nyata, penyertaan Tuhan itu nyata, kasih Tuhan itu nyata, bahkan berkat-berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bila firman Tuhan ini sungguh menjadi rema, menjadi peringatan, menjadi ingatan, bahkan menjadi pendorong dan motivasi di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, dalam pengabdian kami. Betapa indahnya selagi Engkau terus bekerja bersama-sama kami, hadir di tengah-tengah keberadaan kami. Sungguh kami tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa takut, tapi kami merasa pasti bahwa keselamatan itu Kau jamin, berkat itu Kau jamin, anugerah itu sediakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kekilapan kami, kekurangan kami. Kalau saat ini kami sering resah, sering menggerutu, sering merasakan ketidakpastian, bahkan sering merasakan hal-hal yang seolah dilingkupi dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang karena pengaruh daripada COVID Corona yang sedang melanda dan mewabah di negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pegang janji-Mu, kami imani berkat-Mu, kami yakini kebenaran firman-Mu
semuanya akan menjadi rema dan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Mbak Meni yang sudah menjamu kami dengan firman-Mu, berkati beliau yang masih muda untuk ikut pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, makin hari makin indah di hadapan Tuhan, dan sungguh menjadi berkat di dalam melayani kami, di dalam juga memimpin PPA. Kiranya Tuhan terus bekerja dengan kasih dan cara-Mu, supaya hamba-Mu yang masih muda ini Engkau pakai semakin indah, semakin berkenan dari Bapa untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Roh Kudus Engkau terus yang setia memberikan karya-Mu, anugerah-Mu, ingatan-Mu, petunjuk-Mu, bahkan Engkau berbicara, beracara untuk waktu-waktu yang akan datang bersama hamba-hamba Tuhan, bersama sidang jemaat-Mu, bersama kami semua orang percaya dalam komunitas gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur untuk pengajaran firman-Mu siang hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Saudari Meni yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kita kembali komitmen kita di dalam mengikut Tuhan, bahwa di tengah-tengah penderitaan, tantangan, ketidakpastian, kita punya kepastian di dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi, dampak daripada pandemi atau wabah COVID-19 memang sangat luar biasa ya. Jadi tinggal bergantung kepada kita, kepada siapa kita berharap dan bersandar ya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan teguh, kuat ya. Sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya percaya itu ya. Tapi kalau tidak, ya baru mengalami COVID, belum dianiaya zaman antikris, kita sudah meninggalkan Tuhan. Nah, saya berdoa dan berharap seluruh jemaat tetap setia di dalam Tuhan. Kalau toh tidak bisa hadir di gereja, ikutilah kegiatan ibadah secara online gitu ya. Itu akan membuat kita juga tetap bertumbuh di dalam Tuhan ya. Hari ini yang tidak datang cukup banyak gitu ya. Mungkin sudah keluar kota ya, atau sudah pulang ke desa. Saya berharap di desa juga mereka tetap beribadah kan itu. Karena channel YouTube kita bisa ditangkap, mau di Temanggung, mau di Ungaran, mau di mana ya. Tinggal niat kita kan, mau ibadah atau tidak gitu. Karena itu saya sedih sebetulnya. Banyak keluarga-keluarga yang mintanya sudah boleh kebaktian bersama anak-anak mereka. Ini kan nggak boleh, nanti saya didatangi polisi, saya yang ditangkap nanti. Anak-anak nggak boleh ibadah dulu. Wong sekolah aja nggak boleh kok. Mau sekolah minggu boleh kan. Kadang-kadang ya ada beberapa gereja yang nekat itu, teman-teman saya sekolah minggu Natalan di gerejanya ada. Padahal sebetulnya belum boleh gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Nah, saya di gereja kita masih belum bisa seperti itu. Jadi tolong orang tua tetap sabar sampai tiba waktunya kota Semarang zona hijau, sekolah minggu boleh kembali, silahkan ya. Gereja bukan melarang untuk anak-anak beribadah, enggak. Tapi kita menyediakan sarana, yaitu melalui Facebook, melalui YouTube channel, supaya anak-anak tetap mendapatkan siraman rohani. Seperti hari ini, Natal sekolah minggu diselenggarakan secara online di kantor gitu ya. Saya berharap banyak orang tua juga meminjami anaknya HP supaya bisa ikut Natal secara online. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal berkaitan dengan ibadah tutup tahun di gereja kita. Tolong perhatikan jamnya, khususnya karena banyak jemaat yang tidak lihat jam, sehingga kemarin Natal tidak datang karena nggak tahu jam berapa. Ada yang nangkapnya Natalnya jam 00 ya. Natalan kok jam 00, saya ngelayani sopo. Ya, katanya
Dan ada jamnya, ya saya minta maaf karena minggu lalu saya ada di tengah-tengah keluarga Pak Andoko pernikahan Alfon dan Puput. Jadi nggak ada yang mengumumkan di sini ya. Sehingga ditangkapnya jamnya 00 gitu ya. Puji Tuhan, saya ingatkan kembali besok Kamis ada ibadah tutup tahun di sini. Kamis 31 Desember jam 5 sore. Ya. Jam berapa Bapak Ibu? 5 sore. Hanya sekali. Apa cukup Pak? Kita tahu segini aja kosong kok. Ya. Kita sudah siapkan tempat cadangan di kantor gereja, ada TV besar di sana yang bisa dirilai di sana. Kalau masih enggak cukup di depan situ bisa ada kursi-kursi lagi. Nah, mari hadir akhiri tahun bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu akan menikmati perjamuan suci bersama dengan Tuhan. Kemudian juga kami menyiapkan ayat-ayat untuk kita menyambut tahun baru, bukan sebagai jimat tentunya, untuk mengarahkan kita saja. Kemudian kita diberikan kesempatan memberikan persembahan ucapan syukur akhir tahun, karena kita sudah diberkati Tuhan sepanjang tahun ini. Kemudian hari Jumat ada ibadah awal tahun atau ibadah tahun baru, Jumat 1 Januari 2021 jam 7 pagi dan jam 9 ya, seperti ini ya. Jadi silakan nanti bisa dilihat jadwal yang akan saya buat sana. Kebaktian awal tahun jam 7 jam 9. Kita akan menyambut tahun baru dengan penuh sukacita. Kemudian doa, tiap-tiap keluarga akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena itu isilah formulir doa yang tadi sudah dibagikan di Warta Jemaat. Kira-kira kita punya pergumulan apa, biarlah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan janji iman. Untuk apa Pak? Tahun depan kan kita tidak tahu, memang belum diprogramkan secara detail oleh majelis gitu ya. Tapi kita punya kebutuhan merencanakan untuk membuat kanopi di parkiran ini ya. Bermimpi kan boleh saudara, nggak ada yang melarang gitu ya. Kemudian karpet mimbar kita ini sudah puluhan tahun pun tak diganti, ini sudah pating blentong nih, lihat Mbak Rani bisa lihat. Sudah waktunya minta ganti. Nah, dari mana? Tentu dari kita semua berpartisipasi. Sekali lagi ini bukan paksaan loh ya, nanti jangan Pak Kun dirasani di belakang, Pak Kun ini pandemi. Kalau Bapak Ibu tidak digerakkan Tuhan tidak apa-apa, semua tetap terlayani dengan baik. Bukan yang janji iman yang dilayani dengan baik, semua dilayani dengan baik. Ya, jadi ini kalau digerakkan Tuhan dan Bapak Ibu ada berkat, silahkan mendukung pekerjaan Tuhan melalui janji iman. Kalau tidak apa-apa. Ya, saya hanya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan jangan diutang-utangke loh ya. Mau janji iman kok utang-utangke, nah, itu malah salah nanti di hadapan Tuhan ya. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan. Formulir janji iman dan formulir doa sudah ada di Warta Jemaat. Bapak Ibu bisa masukkan di kotak persembahan, bisa diserahkan kepada saya atau Pak Bilipus Sukarti supaya kita terus dapat saling mendoakan. Puji Tuhan, itu saja pengumuman gereja. Oh iya lupa, dress code-nya Pak. Ya, kita mau untuk tutup tahun kita akan memakai baju warna putih. Ya. Kalau tidak punya putih Pak, ya tetaplah berangkat, tidak ditolak sama asar di sana. Yang tidak pakai putih pulang Mbak ya. Tetap diterima. Kemudian pada tanggal 1 kita akan dress code-nya nuansa batik, kebanggaan bangsa kita Indonesia ya. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan hati yang bersyukur. Kita akan pulang ke rumah kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau sudah menyertai ibadah kami yang pertama dan kedua. Terima kasih kehadiran-Mu, lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Bahkan firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia melayani di ibadah pertama dan kedua. Baik WL, singer, pemain musik, petugas sound system, multimedia, Aser Tuhan, Engkau akan menolong dan memberkati mereka. Bahkan hamba-hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap pelayanan, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran mereka. Tuhan yang akan membalasnya dengan segala berkat-berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kiranya apa yang sudah kami dapatkan dalam ibadah hari ini boleh menguatkan iman kami, boleh kami bagikan bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami teringat dengan jemaat-Mu yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kami berdoa untuk Benita Melisinda, kami juga berdoa untuk Ibu Lukas Sugianto atau Ibu Maria Puasaningsih yang dalam minggu ini Tuhan juga tambahkan 1 tahun usia. Berkat-Mu turun atas beliau, berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan daripada Tuhan Engkau limpahkan kepada beliau Tuhan. Berkati dalam mendampingi suami dan anaknya, Tuhan Kau pakai Ibu Lukas untuk membawa seluruh keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Segala berkat Tuhan yang terbaik turun atasnya pada hari ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu selama sepekan ini. Mungkin ada mereka yang berlibur keluar kota, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, supaya mereka tetap hidup dekat kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi. Tuhan kiranya tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mereka tidak ceroboh, tidak sembrono, karena virus itu ada di mana-mana. Tolonglah supaya kami dapat berjaga-jaga dan waspada, sehingga kami tetap sehat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, berkati segala persiapan ibadah tutup tahun dan tahun baru, kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan sebentar pulang ke rumah kami masing-masing, berkatilah setiap kami. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, setelah engkau beribadah di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari siang hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi